Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga, yakni nikmat iman dan Islam yang semoga menyertai kita hingga akhir hayat nanti. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua yang berada di sini satu barisan dengan beliau, satu uh, perjuangan dengan beliau, dan semoga kita juga bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Tinta Siasi yang dimuliakan Allah, apa kabarnya hari ini? Boleh dong tulis di kolom chat Zoom atau YouTube, sahabat Tinta Siasi, dari daerah mana aja, dan kemudian juga biasanya nih kontributor ini ngirimin tulisan ke Tinta Siasi, ke Top Suara, atau ke Mutiara Umat. Boleh dong di chat kolom komennya. Alhamdulillah, Khoir Tangerang hadir dari Mbak Susanti, Masya Allah Tangerang. Alhamdulillah sehat luar biasa, Mbak Marita Handayani. Nah, dari mana nih Mbak? Dari Bandung, Masya Allah, Tangerang, Bandung. Dari Sumatera nggak ada ya, Sumatera? Alhamdulillah, Yana dari Pasuruan, Jawa Timur. Mbak Rahmawati dari NTB, Masya Allah. Alhamdulillah, Depok hadir dari Mbak Wulandari. YouTube belum ada ya? Dari mana lagi nih? Dari Palembang, Masya Allah, Mbak Aini. Wong Kito Galuh ini ya, Wong Kito Galuh. Medan, Mbak Rika Lestari. Depok, Mbak Wulandari tadi udah ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mungkin kita masih menunggu teman-teman yang lain bisa bergabung. Saya juga mengingatkan teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak, ya, sahabat Tinta Siasi semua, untuk mengingatkan temannya agar segera bergabung ke Zoom kita pada malam hari ini. Siapa lagi? Dari mana nih? Medan. Dari Mbak Nurul Jombang. Jombang hadir. Ah, Bandung lagi ya Mbak Yeni Nurul. Ah, Dompu Mbak Eti. Masya Allah. Dari Dompu. Medan, Palembang. Mana lagi yang belum ya? Pasuruan. Udah tadi ya. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah ya, semoga sahabat Intasiasi dimanapun berada dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan tentunya dalam istiqomah ya.
dalam ketaatan. Nah, Alhamdulillah ya, senang sekali rasanya saya, Tenira, bisa membersamai sahabat Intasiasi semua untuk beberapa jam ke depan di acara Open House Tintasiasi yang ke-7. Nah, kali ini kita akan berbincang ya dengan para narasumber yang luar biasa tentunya, ya. Dan di sini juga udah hadir ya beberapa narasumber kita. Di sini ada Om Joko Prasetyo atau biasa akrab dipanggil Om Joy. Ya, kita tanya dulu kabarnya ya. Assalamualaikum Om Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tenira. Apa kabarnya Om? Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya juga ada Bunda Puspita udah hadir belum ya? Belum Hadir, ya. Mbak. Dan Bun, apa kabar Bun? Sehat Alhamdulillah. Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, Mbak Ika juga ya selaku tadi Om Joy selaku pengasuh Tintasiasi dan Bunda Puspita adalah pengasuh dari Top Suara dan kemudian juga ada Mbak Ika Mawarningtyas tentunya ya eh, pem, pemrep tintasiasi.id dan kemudian nanti juga ada para editor yang akan dikenalkan oleh Ibu Pemret kita. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita mulai ya, kita buka acara ini dengan mendengarkan ya guru kita Om Joy dan juga Bunda untuk masing-masing kurang lebih 5 menit ya untuk memberikan kata sambutannya dan juga motivasi untuk kita semua di sini. Silakan Om Joy. Baik, terima kasih banyak, Mbak Tenira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di kesempatan yang mulia ini dalam acara Open House Tintasiasi ke-7 dengan tema Merjut Ukhuwah Mengukir Peradaban. Bunda Puspita, pengasuh top suara yang saya hormati, Mbak Ika, pemimpin redaksi Tentasiasi, sekaligus pemimpin redaksi Top Suara dan juga Mutiara Umat yang saya hormati, Mbak-mbak para editor Tentasiasi, Top Suara dan Mutiara Umat yang saya hormati, ya, Mbak Dewi, Mbak Reni, Mbak Alfia, Mbak Tisnawati, Teh Mila dan Teh Emi, juga Mbak Tenira, ya, moderator yang saya hormati, serta semua Red Bell, Korlip, reporter, admin, kru Tintasiasi, Top Suara, Mutiara Umat yang saya hormati, serta yang utama sahabat-sahabat Tintasiasi, Top Suara dan Mutiara Umat yang saya hormati. Perkenankan saya ingin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi. Kita dipertemukan dalam forum ini bukan sekadar sebagai pengasuh, pemret, rerpel, korlip, reporter, admin, desainer, penulis, editor, ataupun kontributor. Tapi sebagai orang-orang yang memiliki satu kesamaan. Kita peduli pada umat ini dan kita memilih menulis dan aktivitas jurnalistik sebagai jalannya. Kita tentu saja datang dari latar belakang yang berbeda, gaya tulisan kita juga beragam, sudut pandang kita juga bisa saja tidak selalu sama dalam hal teknis. Namun ada satu hal yang dibutuhkan, yaitu kita ingin Islam hadir sebagai cara pandang dalam memahami realitas. Sahabat sekalian, hari ini kita hidup di zaman yang sangat unik. Informasi yang berlimpah, berita datang tanpa henti, opini berseliweran setiap detik. Namun justru di tengah derasnya arus itu muncul satu pertanyaan penting. Siapa yang mengendalikan narasi? Karena yang membentuk cara berpikir umat bukan sekedar fakta, tapi bagaimana kita, tetapi bagaimana fakta itu dikemas, ditafsirkan, dan disampaikan. Dan kalau kita jujur, banyak narasi yang hari ini dominan justru yang menjauhkan umat dari Islam. Yang dianggap wajar adalah sekularisme, yang dianggap solusi dalam sistem yang tidak bersandar pada wahyu. Yang dianggap tepat adalah yang menjauh dari syariat.
pelan-pelan tanpa terasa cara berpikir umat dibentuk jauh dari pola pikir Islami. Disinilah peran kita menjadi sangat strategis. Cinta Siasi, Top Suara, dan Mutiara Umat bukan sekedar media, namun sebagai ruang perjuangan pemikiran kita bersama. Kita tidak sekadar menulis apa yang terjadi, kita berusaha menghadirkan bagaimana seharusnya umat memahami apa yang terjadi. Tentu saja dengan perspektif Islam. Seorang reporter mungkin menyampaikan fakta, tapi seorang penulis dakwah mengarahkan makna. Ia tidak berhenti di apa yang terjadi, tapi melanjutkan ke ini yang seharusnya dipahami oleh umat. Namun, saya ingin jujur, jalan ini bukan jalan yang mudah. Kadang tulisan kita tidak ramai, kadang tidak semua orang sepakat, kadang dianggap terlalu tegas, kadang bahkan terasa berjalan sendiri. Tapi justru disitulah nilai dakwah, karena kita tidak sedang mengejar popularitas, kita sedang menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18, yang artinya, tidaklah seseorang mengucapkan satu kata pun, melainkan ada malaikat yang mencatat. Artinya, tulisan kita tidak pernah benar-benar hilang. Tulisan kita dicatat. Bisa jadi hari ini tulisan kita dianggap biasa saja oleh manusia, bahkan tidak dianggap ada. Tapi di sisi Allah bernilai besar. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan niat kita. Jangan berhenti sebagai kontributor. Naiklah menjadi pejuang pemikiran. Jangan hanya menulis ketika diminta, namun menulislah karena merasa ini adalah bagian dari dakwah yang tidak boleh kosong. Karena satu tulisan bisa mengubah cara berpikir seseorang, dan satu cara berpikir bisa mengubah arah hidup. Dan dari situlah peradaban dibangun. Sahabat Cinta Siasi, Top Suara, dan Mutiara Umat, yang kita bangun di sini bukan sekadar produktivitas tulisan. Kita sedang merajut ukhuwah dakwah. Editor bukan sekadar memperbaiki redaksi, tapi menjaga agar pesan tetap jernih. Penulis sekadar mengirim, Penulis bukan sekadar mengirim naskah, tapi menyampaikan amanah. Dan kebersamaan ini, meskipun sederhana, bisa menjadi kekuatan besar jika dijaga dengan keikhlasan. Namun, izinkan saya menutup dengan sesuatu yang lebih tegas. Sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tapi perlu kita renungkan bersama. Umat hari ini tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah orang yang mau berpihak. Banyak yang bisa menulis, tetapi memilih diam. Banyak yang paham kebenaran, tapi memilih aman. Dari disitulah masalahnya. Karena kebatilan tidak pernah butuh mayoritas untuk menang. Kebatilan hanya butuh orang-orang yang benar, tetapi memilih tidak bersuara. Maka jangan heran jika hari ini opini publik dikuasai oleh cara pandang yang jauh dari Islam. Itu bukan semata karena mereka kuat, tapi karena terlalu banyak dari kita yang memilih diam. Disinilah makna kehadiran Anda semua malam ini. Anda bukan sekedar penulis, Anda adalah penentu arah narasi. Setiap tulisan Anda adalah sikap, setiap kalimat Anda adalah keberpihakan. Dan suatu saat nanti kita semua akan diminta menjawab. Ketika kebenaran itu jelas, di mana posisi kita. Maka saya katakan, menulislah, bahkan ketika tidak ada yang meminta. Menulislah, bahkan ketika tidak dijanjikan apa-apa. Menulislah, karena diam bukan pilihan bagi orang yang paham. Karena bisa jadi, tulisan-tulisan inilah yang kelak menjadi saksi. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan ilahi. Apakah tulisan kita akan membela kita atau justru menuntut kita? Dan saat itu terjadi, yang ditanya bukan berapa banyak yang membaca tulisan kita, tapi apakah kita sudah menulis kebenaran atau justru membiarkan kebatilan berbicara sendirian tanpa perlawanan, karena yang benar malah memilih diam. Silakan memilih menjadi penulis biasa atau menjadi bagian dari mereka yang ikut menentukan arah umat. Karena sejarah tidak ditulis oleh mereka yang diam. Dan peradaban tidak pernah lahir dari pena yang ragu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih nasihatnya Om Joy. Saya pribadi enak banget cara memberikannya. Masya Allah. Terima kasih Om Joy. Akhirnya Bunda Puspita, silahkan Bun. Kata sambutan serta motivasinya untuk kita semua. Silakan Bunda. Ya baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Denira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, momen yang sangat berharga tentunya buat saya ya, kembali bertemu dengan para sahabat, para kontributor, rekan-rekan redaktur di topsuara.com, Tinta Siasi dan Mutiara Umum. Yang saya hormati Om Joko Prasetyo selaku pengasuh Tinta Siasi dan Top Suara, Mbak Ika, pemimpin redaksi Tinta Siasi, dan Top Suara serta Mutiara Umat, serta teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutin satu persatu ya, teman-teman redaktur, editor, dan kru yang ada di Tinta Siasi, Top Suara maupun di Mutiara Umat, serta sahabat serta kontributor semuanya. Alhamdulillah di momen udah ujungnya Syawal ini ya, kita masih dipertemukan oleh Allah untuk kembali merajut ukhuwah kita, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Om Jo ya. Ini Masya Allah sekali nih Om Jo, itu kalimatnya puitis banget ya Om. Sampai saya kayak speechless nih. Sama pun Gak, sama. gak nyangka ternyata kalimatnya begitu puitis ya Mbak Ika ya, Masya Allah. Ini kita Ya. hadir di ruang ini bukan sekedar untuk merajut ukhuwah, tetapi kita menguatkan, mensolidkan kembali apa yang menjadi tekad kita. Ya. Jadi seringkali ada yang menanyakan kepada saya, bagaimana sih sebenarnya kunci atau resep untuk istiqomah bisa menulis. Nah, saya biasanya nggak langsung jawab, tetapi saya justru menanyakan, coba tanyakan ke dalam diri kita, ketika kita itu punya keinginan, punya sebuah tekad untuk menulis, dalam hal ini menulis artikel atau tulisan opini atau jenis tulisan yang lain. Kita selama ini memposisikan diri kita itu sebagai apa? Kalau memang dari awal tekad kita itu adalah menjadi seorang penulis artikel ideologis, Islam ideologis ya maksud saya, itu artinya sebenarnya kita menyiapkan diri kita untuk menjadi salah satu pasukan udara. Nah, kalau kita itu sudah berazam menjadi salah satu pasukannya Allah yang jaga di pos opini, itu artinya jangan pernah kita lengah atau meninggalkan pos kita itu. Kita sadar semua ya bahwa hari ini kita berada di medan pertempuran, di Ghazwul Fikr, yang serangan musuh itu nggak lagi dalam hitungan jam, tetapi dalam hitungan detik. Bisa kebayangkan kalau kemudian kita sebagai pasukan lengah, ninggalin pos, dalam hal ini kemudian kita berhenti, nggak nulis, atau kita sudah enggan untuk melakukan pertempuran opini itu, lalu bagaimana dengan bangunan Islam yang kita jaga? Nah, maka kalau kita sudah berazam untuk menjadi tentaranya Allah di
bagian pena, ketikan, tulisan dan sebagainya, maka ya kita upayakan untuk terus-menerus mengikuti apa yang menjadi tekad kita itu. Nah, itu saya kira jadi sebuah motivasi yang luar biasa harusnya ya, kalau seorang pasukan perang tugasnya memang untuk berperang. Kalau dia tinggalkan posnya, maka tentu medan kita akan dikuasai musuh. Nah, teman-teman semuanya, menjadi seorang penulis opini, apalagi opini tentang Islam ini bukan main-main. Artinya kita punya tanggung jawab yang sangat besar ya untuk membawa arah opini Islam itu. Jadi kalau kita mau coba mengulang kembali fungsi penulis Islam, itu kan dia punya tugas untuk membangun opini publik tentang Islam. Dan tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga kita harapkan ke depan publik itu memberikan dukungan terhadap perjuangan Islam yang kita lakukan. Maka kalau kita bicara tentang tanggung jawab penulis, tanggung jawab seorang penulis Islam ideologis itu luar biasa banget. Ada tanggung jawab vertikal maupun tanggung jawab secara horizontal. Tanggung jawab vertikal yang tentunya kepada Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan menulis itu lillah filah billah, semata-mata karena Allah. Itu juga sebuah kekuatan ruh yang luar biasa yang membuat kita akan enggan untuk meninggalkan medan ini. Maka sebagai seorang penulis ideologis di sini, ketika kita niatnya untuk mencari ridhonya Allah, maka tentu kebenaran yang harus kita mengangkat fakta yang benar. Kemudian kita mencoba untuk membahasakannya juga dengan mengedepankan kebenaran ajaran Allah. Dan insya Allah kita berharap ada amal soleh yang kita tuai di sini. Kemudian tanggung jawab kita yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab secara horizontal. Bertanggung jawab kepada umat. Nah, sehingga harapannya kita menginginkan tulisan kita itu enggak cuma dibaca oleh segmen yang kita targetkan, ya, tapi juga bisa dipahami, memberikan sebuah motivasi tersendiri sehingga umat itu akan memberikan dukungan terhadap gagasan kita. Nah, maka sekalipun mungkin bagi sebagian orang menulis hanya 2 halaman atau beberapa lembar itu dianggap sebagai hal yang sederhana, tapi sebenarnya ini punya peran yang sangat strategis. Bahkan saya katakan menulis merupakan aktivitas strategis dunia akhir. Kenapa? Karena yang pertama, menulis itu merupakan sarana untuk menebar pesona, tapi tebar kebaikan bagi sesama. Dan ini Masya Allah, kebaikan insya Allah kita bagi kepada sesama, kemudian insya Allah juga jariah kebaikan itu hinggap ke dalam diri kita. Tentunya teman-teman ingat dong ya, ada sebuah perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan bahwa setiap penulis akan mati, tapi karyanya itu abadi. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal apa sih yang akan membahagiakan kita kalau bukan janahnya Allah? Dan itu salah satunya kita masuki lewat pintu ini. Kemudian menulis itu punya aktivitas strategis karena dia merupakan sarana untuk menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, sarana dakwah. Itu bentuk tanggung jawab kita di dalam menyikapi masalah-masalah sekitar yang ada di sekitar kita. Dan Allah sendiri sudah mengingatkan kita semua ya. Ini satu ayat yang saya yakin teman-teman sudah sangat-sangat hafal. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasan wajadilhum allati hiya ahsan. Allah sendiri sudah berfirman untuk meminta kepada kita semua, menyeru kepada sesama kita itu dengan kalimat yang hikmah dan seterusnya. Dan strategisnya posisi ini akan sangat terasa sekali ya kembali karena
hari ini kita berada di medan laga Ghazul Fikr, di mana di era sekarang itu betul-betul menjadi sarana agar kalimahnya Allah itu bisa tegak, opini Islam bisa menang, dan harapannya ke depan kita mampu meraih perubahan masyarakat yang kita idam-idamkan. Di era teknologi informasi seperti ini juga saya kira teman-teman sudah memahami ya, menjadi peluang besar bagi kita untuk bisa membagikan karya-karya kita, khususnya karya-karya dakwah kita. Dan yang terakhir teman-teman semua, kita hadir di ruang ini atau di ruang tulis kita itu tentunya tidak hanya membawa semangat yang membara, tapi kita harapkan semua kita punya kehendak untuk masing-masing mengoptimalisasikan apa yang sudah kita miliki. Kita sudah punya pikiran. Saya yakin teman-teman juga semuanya punya potensi yang besar untuk menghadirkan karya terbaik. Apalagi insya Allah ya, kita dibekali selama ini dengan pemikiran yang cemerlang, gagasan yang luar biasa. Teman-teman juga bisa mengkreat konten-konten yang keren gitu. Nah, sehingga ke depan harapannya potensi-potensi modal yang kita punya ini bisa kita kembangkan ke dalam cara atau teknis penulisan yang baik, karena cara menulis yang kurang tepat, kurang baik itu di satu sisi akan mengurangi kredibilitas sebagai seorang penulis, dan sisi yang lain akan membuat pembaca enggan untuk menyelami pemikiran-pemikiran kita kemudian. Maka menjadi sebuah keniscayaan sahabat dan kontributor semua ya, untuk kita terus-menerus meningkatkan skill belajar menulis. Nah, di sini kan udah ada Om Joy nih. Pakarnya dalam tulis menulis. Om Joy juga udah ngeluarin banyak buku ya Om ya. Buku apa itu ya kemarin, teknik nulis opini, teknik nulis news, kemudian teknik nulis apa satunya itu? Ada 3 kalau nggak salah itu ya. Nah, itu semuanya bisa dijadikan bekal teman-teman. Teman-teman juga bisa mungkin minta ke Mbak Ika. Mbak Ika adain lagi dong kelas-kelas tulis kayak gitu kan. Ini kan udah lama nih ya Tintasiasi nggak bikin kelas-kelas tulis. Ini mungkin bisa dimulai lagi, diaktifkan lagi. Nah, sehingga teman-teman insya Allah akan senantiasa mengasah skillnya. Sehingga setiap hari terjadi progres, terjadi peningkatan, terjadi optimalisasi. Insya Allah semuanya akan kita persembahkan yang terbaik di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin demikian ya teman-teman semua, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat dan penguat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kehadiran teman-teman semua mendapatkan ridho barokah pahala dari Allah Subhanahu. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya Mbak Ika, teman-teman semua mohon maaf saya pamit dulu. Ada tugas yang lain setelah ini ya. Selamat untuk melanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Terima kasih motivasinya dan juga suntikan semangatnya untuk kita semua Bunda. Jazakillah khair. Nah, sebelumnya saya juga mau mengingatkan kepada sahabat Tintasiasi semua untuk mempersiapkan pertanyaannya ya. Karena nanti kita akan ada sesi diskusi, jadi sahabat Tintasiasi semua kita bertanya ya ke tim redaksi Tintasiasi. Nah, tadi saya udah baca komen di ini ya, di Zoom. Nah, sekarang ada di YouTube ya beberapa komen yang menarik juga dari Yuli Juharini ya, Om Joy itu romantis ideologis. Nah, Masya Allah. Om Joy romantis ideologis. Nah, kemudian juga ada Mbak Isti Daiyah dari Surabaya hadir. Ada Umu Silka. Kemudian juga ada Mas apa nih? Mas Tes. Nah, itu ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke acara inti ya, sahabat Intasiasi semua. Ini yang paling kita tunggu ya, dan saya akan menyerahkan ya acara ini ke Mbak Ika sebagai Intasiasi. Kepada Mbak Ika, saya persilahkan. Baik, syukron jazakallahu khair Dita Nira. Ini alhamdulillah sudah kedengaran ya, suara saya jelas ya, teman-teman semuanya, sahabat Intasiasi yang dirahmati Allah. Nah ini alhamdulillah Jelas, ini Mbak. jelas ya, alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah bisa berjumpa. Sebenarnya acara ini juga sudah lama sekali digagas, tapi alhamdulillah Allah mengizinkannya adalah di bulan ini. Kami mengucapkan walaupun terlambat tidak mengapa ya. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kulo amin wa antum fi khairin. Semoga Allah SWT menerima amal kita, menerima ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, yang nulis, yang kirim di Tinta Seasi, semuanya dilipat gandakan ya. Pahalanya baik di tinta maupun top suara maupun di Mutiara Umat luar biasa. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, yang pertama-tama, saya ingin memperkenalkan beberapa editor ya, yang ada di Tintasiasi. Yang pertama, beberapa teman mungkin kalau mengirim tulisan itu diberi ke admin. Kalau Tintasiasi itu adminnya Bu Witri, ada juga dari salah satu admin lagi, juga ada ke Mbak Dewi secara langsung, ataupun ke Mbak Emi, ataupun ke email. Jadi insya Allah itu adminnya beda-beda ya teman-teman semuanya. Jadi yang pegang beda. Jadi kadang-kadang kalau ada di email terus tanya ke admin apa yang ada di HP itu kadang nggak tahu. Jadi bisa kalau mau konfirmasi bisa disampaikan ulang mungkin ya. Nah kalau tadi ya dari Om Joy dan Bunda Puspita itu luar biasa supportnya, support luar biasa kata-katanya ya, sampai ini ada Om Joy ini kata-katanya puitis, romantis. Nah ini ternyata juga nggak sama Teh Ais saja romantisnya, tetapi juga sama kita semua, kita sahabat Intasiasi juga romantis. Nah, ini yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan kembali kepada sahabat Intasiasi bahwa mengingatkan kembali bahwa pertama-tama di Intasiasi itu ketika mengirim tulisan ya ini reminder lagi ya. Yang pertama itu adalah tanda pengenal. Kenapa kami memilih agar ada tanda pengenal biar jelas. Jadi kita dikirimi tulisan itu orangnya jelas gitu ya. Seperti itu. Walaupun ada beberapa itu yang tidak berkenan, mungkin tidak berkenan menampilkan fotonya, itu terus di blur enggak apa-apa. Yang penting ini datanya itu jelas seperti itu. Ini syarat yang di dibuat oleh Nintasiasi memang ada tanda pengenalnya. Selanjutnya kalau via chat ya langsung tulisannya, kalau di email itu biasanya via dokumen tuh dikirimnya di email. Tapi kalau chat tulisan langsung itu biasanya via WhatsApp. Nah, kami memang memberikan aturan bahwa tulisan itu jangan sampai dari AI, jadi buatan AI. Jadi kalau bisa jujur hasil pikiran kita, walaupun inspirasi itu bisa dari AI, ChatGPT ataupun apapun ya inspirasi. Tapi tetap ketika kita menulis, kita upayakan tetap tulisan itu kita buat sendiri karena memang tulisan, desain ataupun karya itu memang ada nafasnya. Ada nafasnya, ada jiwanya. Dan kalau AI itu biasanya kelihatan sekali seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk cek plagiat di kami itu toleransi plagiatnya 15%. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau hasil plagiatnya itu melebihi 15% itu bisa mengecek kembali tulisan-tulisan apa yang terlalu banyak dikopas dan bisa mengurangi sehingga angka plagiatnya itu tidak banyak. Itu yang selanjutnya. Selanjutnya itu terkait karakter. Kami menerima tulisan dari 3.500 sampai 5.000 karakter. Jadi diharapkan yang tulisannya terlalu panjang itu bisa dijadikan 2 tema, ataupun yang tulisannya sedikit juga perlu ditambah hingga minimal tuh 3.500 karakter tuh plus spasi ya, sampai 5.000 karakter. Ini mungkin untuk reminder buat sahabat Tintasiasi semua terkait persyaratan tulisan yang diterima di Tintasiasi, Top Suara maupun Mutiara Umat. Dan kami juga menghimbau untuk teman-teman update juga, membantu memfollow akun-akun official kami untuk ngecek
tulisan yang sudah tayang, juga diharapkan untuk menguatkan lagi dengan menyebarkannya di akun media sosial yang dimiliki ataupun di teman dan sebagainya, supaya opini Islam yang kita tayangkan, begitu juga opini Islam yang antum tulis itu semakin banyak yang membaca. Seperti yang disampaikan oleh Om Joy tadi, sekalipun nggak ada yang baca pun gitu ya, ada malaikat yang mencatat. Nah, seenggaknya seperti itulah. Kalau sudah dicatat malaikat, eman. Kalau tidak disebarkan, ya kita bantu juga untuk supporting official kami juga untuk menyebarkan tulisan-tulisan kebaikan tersebut. Nah, yang pertama yang ingin saya perkenalkan kepada sahabat Intasiasi ya di sini, ini sudah hadir atau belum ya? Yang pertama terkait editor itu sebagaimana yang ada di flyer ya, sahabat Intasiasi, itu ada Bu Reni ya, Bu Reni Triyuli itu adalah editor. Yang kedua adalah itu editor berita. Selanjutnya ada editor opini, itu digawangi oleh Mbak Dewi Sri Murti Ningsih. Mbak Dewi hadir. Halo, Assalamualaikum Mbak Dewi. Bisa open cam Mbak Dewi? Teman-teman editor bisa open cam semua. Mbak Alfia, Mbak Emi yang sudah hadir. Nah ini Mbak Dewinya nggak hadir ini, tapi ini ada tim jurnalis kita yang hadir nih, Mbak Hima Dewi. Ini kalau Mbak Hima Dewi ini tim jurnalis ini, reporter yang ada di Tintasiasi. Ini alhamdulillah di ruang Zoom ini tidak hanya sahabat Tintasiasi ya, ini juga tidak hanya para kontributor, tapi juga ada para reporter, jurnalisnya Tintasiasi yang biasanya membuat berita seperti itu. Nah, yang ini yang hadir nih yang langsung saya sapa, ada Mbak Emi, ini juga editor opini, ada juga Mbak Trisnawati, editor opini juga, dan selanjutnya Mbak Elvia Purwanti ini juga editor opini. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan ke sesi diskusi, ini saya persilahkan dulu kepada Mbak Emi ya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silahkan Mbak Emi dulu, habis itu Mbak Elvia silahkan. Mbak Emi bisa open mic. Ya, terima kasih Mbak Ika. Open ya, baru open mic tadi ada ini dulu open cam. Ada hal yang harus diselesaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang saya hormati Om Joy sebagai pembina, Mbak Ika dan Mbak Tenira ya, serta teman-teman kontributor semua yang pernah mengirim ke Tintasiasi, Top Suara dan Mutiara Umat ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf sebagai editor apabila pengiriman naskah ya sering saya buka lambat ya di email ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti bisa lebih gercep lagi ya, karena ya itulah banyak ini ya Mbak Ika ya. Jadi kadang saya sekalian dilihatnya gitu, nggak sehari langsung saya ini semua. Nah, sebelumnya terima kasih juga atas kiriman naskahnya ya. Tadi pejangan Om Joy cukup menampar juga bagi saya ya. Editor belum tentu rajin menulis juga ya, tapi rajin mengedit. Tapi setidaknya dengan mengedit saya jadi banyak pengetahuan. Oh ternyata ada ini gitu ya, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya beruntung juga jadi editor tuh ya, jadi tahu opini yang sedang berkembang sekarang gitu ya. Jadi nggak ketinggalan juga walaupun saya nggak nulisnya. Tapi setidaknya saya bisa tahu, oh ternyata kejadian saat ini ada ini gitu ya. Ya mohon maaf apabila dalam proses editor atau penerimaan naskah ada yang kurang berkenan ya karena lama buka email dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Ika tentang dari saya. Silakan saya kembalikan Mbak Ika. Baik, sesingkat itu Mbak Emi. Nggak tambah lagi. Nanti saya curhat deh tentang gantian dulu yang lain. Nanti saya curhat tentang naskah yang dikirim itu banyaknya seperti apa nanti ini yang berikutnya.
Baik, jadi memang karena kita itu semua itu manusia ya, sahabat Intasiasi, nggak ada yang robot, jadi kadang-kadang ya ada keterlambatan, ada kehilafan. Ini mohon dimaafkan semua ya, sahabat Intasiasi semuanya. Nah, selanjutnya ini silahkan kepada Mbak Alfia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum, kedengaran nggak Mbak? Waalaikumsalam, kedengeran. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Ika yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Yang saya hormati Om Joy, terus Tenira, Bu Eni, dan teman-teman editor lainnya. Mungkin saya mau menyampaikan tulisan yang masuk ke Top Suara, terutama karena saya di sini editor Top Suara. Jadi itu kebanyakan kalau menurut Ya, ya. Syukron jazakillah untuk Kak Alfia ya yang sudah menyampaikan. Alhamdulillah ini juga ada tim desainer juga, ada Bunda Eka, ada Adisa, ini juga salah satu desainer yang ada di Pentasiasi, ada reporter juga Bu Hidayah Muhammad. Masya Allah dan semuanya ya, ada Korlip juga Mbak Nabila. Nah ini teman-teman yang sudah hadir, Bu Sabta, di Korlip juga Mbak Nova, Mbak Samsiah Jamil nih salah satu reporter, Bu Tari, Bu Titin, Mbak Heni. Nah ini buat teman-teman Bu Itri yang mungkin tim tim Tintasiasi yang belum saya bisa sebutkan satu-satu. Selanjutnya ini Bu Itri mau menyampaikan sesuatu, Bu Itri sebagai salah satu admin yang menerima tulisan nanti sebelum ataupun Bu Atika. Ini juga salah satu admin yang menerima tulisan dari Tok Suara. Mau menyampaikan sesuatu atau langsung kita buka sesi tanya jawab sama sama Iya, Mbak. oh, Langsung aja. iya. Lanjut aja dulu, Mbak. Oh iya iya. Bu Atika, gimana Bu Atika? Bu Atika Nur? Ini masih belum respon. Baik, ini langsung saja saya buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman Tintasiasi, sahabat Tintasiasi yang ingin menanyakan sesuatu ini. Apakah udah ada pertanyaan yang masuk kira-kira Kak Tenira? Sebentar Mbak, dicek dulu. Di Oh iya, YouTube belum ada. oh di YouTube belum ada. Ini kalau yang di Di Zoom Wih, coba ya kita pantau. nomor HP bisa ke nomornya Bu Itri, bisa nomornya Mbak Dewi ataupun di nomornya admin Tintasiasi. Nanti bisa chat sudah Bu Isah Aziza ini sudah masuk ke grup Tintasiasi belum? Dan itu ada adminnya nanti bisa kirim ke sana. Bu Isah. Nanti Bu Isah Aziza bisa masuk grup di publikasinya ada. Nah, nanti adminnya itu bisa untuk langsung kirim via tulisan langsung. Nah, ini silahkan buat sahabat Tintasiasi ini karena momen langka kita bisa ngobrol bareng. Silahkan untuk menyampaikan unek-uneknya ataupun menyampaikan masukannya bisa langsung di sini ya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau tim Tintasiasi seperti ini, kita mohon support dan dukungannya selalu, mohon doanya. Semoga Tintasiasi ini awet sampai selamanya ya, sampai kemenangan Islam itu terwujud, sampai kehidupan Islam itu benar-benar terwujud. Kita tetap bisa eksis dan bisa menuliskan ya perjuangan kita untuk terus menyampaikan Islam dan terus menyampaikan Islam. Nah, juga kami juga mengapresiasi kepada sahabat Tintasiasi yang sudah membuat buku ya. Membuat buku dan salah satu di bukunya itu juga ada tulisan yang sudah ditayangkan di Tintasiasi. Nah, semoga teman-teman yang sudah punya buku tetap semangat menulisnya karena insya Allah Allah SWT telah mencatat itu semua, gambarnya seperti itu. Menjadi salah satu batu bata yang akan membangun peradaban yang kita perjuangkan ini. Nah, monggo silakan ini bukan ujian